Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini kami dapat menyapa teman-teman semuanya. Mari sebelum kita memulai acara ini, kita satukan hati untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh anugerah-Mu pagi hari ini kami dapat bangun dalam kondisi yang sehat Tuhan. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam pujian penyembahan kami ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada terobosan, ada pemulihan bagi kami semuanya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan acara pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari persiapkan hatimu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Dia. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kami. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan Yesus, katakan. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Katakan saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan. Tuhan dengar. Saat percaya, kami ini tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Amin, kami percaya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Engkau Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia dan tak mengingkari janjimu. Haleluya Yesus, kami mau sembah Engkau, kami memuji namamu. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku, kami dapat hanya bersama-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pagi ini saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk terus tetap percaya, sekalipun saat ini kami tidak melihat Tuhan, tapi kami memilih untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, Aku percaya, aku terus percaya bukan Tuhan. melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun Karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya pagi hari ini bahwa firman-Mu tidak akan pernah berubah. Kami memilih terus tetap percaya Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya Engkau sudah bekerja bagi setiap kami dan jemaat Tuhan. Morning Jesus, kami percaya Tuhan.
Shalom pemirsa Morning Jesus, senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, dan pada kesempatan pagi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan dengan tema layanilah seorang akan yang lain. Sebagai anak Tuhan, melayani adalah suatu keharusan. Melayani tidak harus di mimbar, tapi tidak harus juga di gereja, tapi melayani bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Dengan media apapun kita bisa melayani sesama kita. Karena di zaman yang serba canggih ini, kita bisa melayani secara mudah tanpa memandang jarak dan waktu dan tidak ada halangan. Sebagai kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan teman-teman, kita memerlukan saudara kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita dalam melayani itu sebetulnya ada dasar-dasarnya. Kita mau bahas pagi hari ini apa dasar kita melayani. Yang pertama adalah karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Kenapa ini perintah? Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus ayat 4 yang ke-10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi, melayani itu suatu keharusan. Jangan kita merasa saya nggak pinter, saya nggak bisa. Tapi setiap orang Tuhan sudah berikan kasih karunia untuk kita bisa bagi kepada orang lain. Salah satu contoh simpel saja, ketika kita melayani dengan kita, menelpon sahabat kita, menanyakan kabarnya, mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Bahkan ketika kita mendengarkan keluh kesah mereka, kita menjadi pendengar yang baik. Jika kita bisa menasihati, kita pun juga menasihati dengan baik. Apalagi ketika kita saat ini setiap hari mendengar terus kebenaran firman Tuhan, kita semua tahu akan kebenaran. Kita percaya setiap firman yang kita dengar itu kita bisa bagi teman-teman sahabat kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Yang kedua dasarnya yaitu mempergunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita talenta itu bukan untuk didiamin, bukan hanya untuk dipendam sendiri. Tapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bagi ke orang lain, supaya orang lain melihat buah daripada talenta yang Tuhan telah berikan bagi kita. Setiap kita masing-masing memiliki talenta yang berbeda-beda. Jika Tuhan mempercayakan talenta yang lebih kepada kita, maka kita punya tanggung jawab untuk melayani dari setiap kelebihan kita ini. Contoh saat ini, jika Bapak Ibu semuanya pemirsa Morning Jesus diberikan kelebihan, hidup kelimpahan, bahkan hidup sederhana sekalipun, di masa-masa yang sulit saat ini kita bisa berbagi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Ketika kita dapat berkat, jangan disimpan sendiri. Jangan memiliki mentalitas pelit. Sekali lagi, jangan memiliki mentalitas pelit. Tapi kita harus bagi kepada orang sekeliling kita. Semisal ketika kita lewat, ada satpam di komplek kita bisa bagi berkat kita. Berapa puluh ribu yang kita bagi, itu mungkin bagi kita nggak seberapa. Tapi bagi mereka yang menerima, itu suatu berkat yang luar biasa. Dan kita percaya orang-orang itu akan baik, akan tahu bahwa itu anak Tuhan yang begitu luar biasa. Kita lihat bahwa ada Yesus di dalam diri kita, orang lain juga akan melihat itu semuanya. Yang ketiga dasarnya, melayani itu adalah suatu kehormatan. Kita harus bangga jika saat ini kita melayani Tuhan, kita diutus untuk melayani Tuhan, kita harus bangga dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17
ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam firman ini berkata bahwa kita ditugaskan oleh Tuhan. Dan kita jangan merasa berbesar hati, sombong dengan apa yang kita lakukan. Karena ini memang sudah tugas dan ya kewajiban kita. Seperti dalam firman tadi, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan artian bahwa kita ini hanya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jika saat ini kita bisa melayani, itu memang harus kita lakukan. Itu memang hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Mari kita mensyukuri penghormatan yang Tuhan sudah berikan terhadap kita saat ini. Kita pergunakan kesempatan, kita pergunakan talenta-talenta yang ada ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita mau bahas apa saja manfaat yang kita dapat peroleh dari kita melayani orang-orang sekeliling kita. Yang pertama, kehadiran kita akan ditunggu oleh semua orang. Ketika kita datang, kita selalu berbagi dengan satpam komplek kita. Mereka, aduh Bapak ini, kita datang dia senang menyambut kita. Selamat malam Pak. Atau bagaimana, kalau ketika mereka nanti kita ada masalah, mereka akan datang buru-buru menghampiri rumah kita. Itu sudah saya praktekkan dalam kehidupan saya. Ketika saya perlu apapun, mereka langsung buru-buru mendatangi tempat saya dan membantu dengan sukarela satpam-satpam yang ada. Seperti itu. Yang kedua, kita akan memiliki kerendahan hati. Kita nggak merasa bahwa diri kita ini lebih. Tapi kita saat ini merasa ketika kita melayani orang sekeliling kita, kita merasakan bahwa orang sekeliling kita sedang merasakan kesusahan. Kita memiliki kerendahan hati. Ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana yang jauh lebih menderita daripada kita. Kita bisa melihat, kita bisa belajar lebih empati lagi terhadap orang lain. Yang ketiga, kita memiliki ketaatan. Karena melayani adalah perintah daripada Tuhan. Ketika kita melakukan dengan setia, ketika kita melakukan dengan sukarela, maka terbentuk dalam diri kita roh ketaatan kepada Tuhan sesuai dalam firman Tuhan tadi. Yang keempat, kita memiliki kesetiaan. Karena melayani Tuhan itu perlu kesetiaan. Ketika kita setiap hari kita lakukan dari hal kecil kita lakukan sekeliling kita lama-lama kita akan setia. Ketika kita menjumpai orang sekeliling kita yang berkesusahan, yang memerlukan pertolongan kita buru-buru langsung mau ambil bagian. Karena kesetiaan kita ini terbangun dari kita mulai dari sesuatu hal yang kecil. Yang kelima, ada upahnya. Seperti Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita percaya ketika kita memiliki belas kasihan terhadap orang lain, maka akan memiutangi Tuhan. Dan yang kita piutangi adalah Tuhan. Tuhan sang pemilik segalanya, sang pemilik berkat, sang pemberi solusi, dan sang pemberi jalan keluar. Kita tahu bahwa saat ini mungkin kita memiliki masalah, kita memilih persoalan. Satu jalan keluarnya, kita harus menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Maka Tuhan, pemilik segalanya ini, akan memberikan kita upah, yaitu jalan
keluar. Dan juga di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dari perkataan firman ini, bahwa Tuhan akan menentukan bagian dari upahmu. Dia yang akan menentukan bagian dari upahmu. Dia Tuhan dan kita ini hamba. Ketika kita melakukan perintah Dia dengan mengasihi sesama kita, kita artinya mengikuti Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak usah khawatir lagi tentang apa yang kita perlukan, tentang apa jalan keluar dari masalah kita. Karena Tuhan Allah kita pasti menyelesaikan semuanya. Pada saatnya nanti Tuhan akan mempromosikan kita dengan cara-cara yang ajaib. Mari layani seorang akan yang lain. Kita ambil bagian ini dengan kerelaan hati. Demikianlah sharing firman pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini saya berdoa pemirsa Morning Jesus dengan firman Tuhan yang hari ini kita bagikan. Kita diingatkan kembali untuk terus belajar mengasihi sesama kita. Dan mulai hari ini kita memiliki ketulusan hati, kerelaan hati untuk melayani semuanya orang. Terima kasih Tuhan Yesus, sharing kita sudah selesai pagi hari ini. Saya berdoa pada pagi hari ini bagi seluruh pemirsa Morning Jesus diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang saat ini mau berangkat bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan jagai apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Bagi semuanya yang sakit saat ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari angkat tangan dan hatimu. Mari terima berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.